Selamat pagi, ini untuk laporan pengerjaan dan pengecekan mobil Sienta. Untuk pengerjaannya sendiri, servis tune up dan servis rem 4 roda. Tambah lagi ada keluhan-keluhannya. Ini kita mulai dari mesin terlebih dahulu. Untuk bagian mesin, ini sudah kita bongkar pada bagian sistem pengapian dan filter-filter, Pak. Gitu. Nah, ini untuk sistem pengapiannya dari koilnya. Untuk dari koilnya sendiri masih aman, Pak. Belum terlihat tanda-tanda seperti misfire ataupun kendala lainnya gitu. Ini masih aman, masih bisa digunakan untuk 4-4-nya ini. Nah, ini untuk businya. Untuk businya punya panjenengan itu busi yang jenisnya iridium, Pak. Tuh, untuk kondisinya kotor sekali, bergerak. Paling nanti kita bersihkan dan kita setel ulang. Tuh, Pak. Masih aman ini, Pak, untuk businya. Tuh. Nah, ini untuk filter udara. Ini masih bagus, Pak. Masih bersih. Paling nanti kita semprot pakai angin, kita bersihkan. Tuh. Terus ini filter AC yang terdapat di dalam kabin panjenengan, kabin dalam mobil. Nah, ini terlihat masih bagus, masih bersih. Paling nanti kita bersihkan, kita bantu semprot pakai angin, gitu, Pak. Paling dari sistem mesin sebagian baru ini, Pak. Nanti kalau ada catatan tambahan kita laporkan ke panjenengan, gitu, Pak. Nah, kita lanjut yang sudah terbongkar. Ini bagian sistem pengereman, ini sudah kita bongkar. Nah, ini tadi ada keluhan dari panjenengan, ya, Pak. Nah, keluhannya ya cukup banyak. Tadi sempat kita cek. Ini yang pertama untuk busingnya. Ini emang, Pak, kita cek ternyata jebol juga, sama seperti catatannya panjenengan, busing lower arm kanan kiri jebol gitu. Ini kita pengecekan ulang aja di bagian catatannya sebelumnya. Nah, untuk yang kedua, untuk support shock breaker ini emang lemah, Pak. Lemah. Nah, ini support shock breaker sampai digoyangin ini aja, supportnya sampai goyang, Pak, gitu. Lanjut di bagian shock breaker belakang. Tadi kita cek pada bagian shock breaker belakang, kita coba tintul-tintul, itu ada bunyi, dan ternyata emang ini shock breakernya kayaknya sudah mulai lemah, Pak. Terlihat ada bekas gaduk juga nih, Pak. Ini yang bagian kanan. Nah, ini yang parah pada bagian shock breaker kiri, Pak. Itu. Ini terlihat shock breakernya bocor, Pak. Karena oli semua ini bekasnya. Nah, ini ini shock breakernya karena dipaksa pakai dan akhirnya nimbulkan ini, Pak. Ini jebol, Pak. Nah, ini yang menimbulkan bunyi yang semakin terdengar sekali dari kabin. Ini jebol, Pak. Gitu. Ini bagian dari support dari bagian shock breakernya, Pak. Saran dari kami untuk dilakukan penggantian, Pak, untuk shock breakernya, Pak, karena kayaknya ini sudah parah banget ini shock breakernya gitu. Soalnya tadi kita coba, kita ancat-ancat itu emang bunyi sekali ini, walaupun nggak ada barang ataupun ada barang sekalipun gitu, Pak. Ya, dari keluhan-keluhan ini kita cek, ternyata keluhannya dari catatan yang sebelumnya, Pak.
Nah ini yang paling parah, shock breaker depan kiri ini sudah parah sekali gitu. Nah mungkin ini ada catatan selanjutnya, catatan tambahan dari kami untuk sistem pengereman. Yang pertama ya Pak, dari kampas depannya dulu. Nah ini kampas depannya, kita lihat kondisinya itu kampasnya sudah mulai mangkak Pak. Nah ini yang mengakibatkan disc brake panjenengan itu kalah Pak. Nah ini disc brake-nya baret, sudah tidak rata lagi. Nah, ini kalau dibiarkan nanti lama-lama akan timbul bunyi pada saat direm Pak gitu. Kalau untuk ditanya masih bisa digunakan, masih bisa digunakan, tapi ya ini menyangkut dari kenyamanan Pak gitu. Kalau dibiarkan terus-terusan, akhirnya nanti disc brake-nya makin lama makin nggak rata lagi, dan nanti saat direm itu timbul bunyi gitu. Dari disc brake-nya. Nah ini dari sistem pengeremannya. Untuk piston kalipernya ini, nah ini berkarat banget nih Pak gitu. Jadi kalau semisal nanti ingin dilakukan penggantian kampas rem, kita sarankan untuk dilakukan perbaikan kaliper Pak. Ini soalnya berkarat sekali, takutnya nanti macet. Soalnya nanti kalau ganti kanvas ini kan pistonnya harus dipres ya Pak. Nah nanti kalau ini tidak diperbaiki, takutnya piston ini malah nggak mau maju, macet, dan akhirnya rem bisa jadi blong Pak gitu. Piston kalipernya macet, terus sama ini pen kalipernya juga macet Pak gitu. Ini bagian depan kiri ya Pak. Dan untuk bagian depan kanan ini sama Pak. Untuk disc brake-nya sudah baret, tidak rata, yang diakibatkan oleh ampas remnya yang sudah mangkak atau keras, dan akhirnya disc brake-nya kalah gitu. Kalau ini untuk disc brake-nya ini masih aman Pak, belum berkarat. Nah, ini belum berkarat, ini masih aman. Tapi untuk pennya ini macet Pak. Jadi kanan kiri itu pen kalipernya macet Pak. Dan dari KB untuk dilakukan perbaikan pada pennya juga Pak. Soalnya ini salah satu juga bagian dari sistem pengereman juga Pak. Bahaya kalau dibiarkan terus menerus gitu. Biasanya kalau sampai macet parah, kita bawakan ke kita gunakan cara dipanaskan Pak. Jadi biar karat-karat yang ada di dalam ban ini bisa gogrok Pak gitu rasanya. Ini untuk yang depan ya Pak, kanan kiri. Nah, untuk yang belakang, untuk kampasnya sendiri ini masih bagus, masih tebal juga, ini masih aman. Paling nanti kita servis, kita bersihkan gitu Pak. Nah untuk kalipernya sendiri ini kita temukan Pak pada kaliper belakang. Ini sealnya sobek Pak, seal boot kaliper, piston kaliper. Nah ini kalau dibiarkan lama-kelamaan nanti kotoran ataupun air itu bisa masuk ke dalam pistonnya Pak. Ya ini yang mengakibatkan pistonnya tadi berkarat Pak gitu. Kami sarankan untuk dilakukan penggantian pada sealnya Pak. Kalau untuk pistonnya ini sudah mulai ada tanda-tanda berkarat Pak gitu, tapi belum terlalu parah gitu Pak. Kalau untuk disc brake-nya ini mulai baret, tapi baret pemakaian Pak. Lebih parah yang depan tadi daripada yang belakang gitu.
Kalau yang depan tadi kita sarankan untuk dilakukan bubut disc brake Pak. Ini untuk belakang kanan. Nah, ini yang bagian kiri. Untuk kampasnya juga masih tebal, masih aman. Paling nanti kita bersihkan, kita servis. Nah, dan yang belakang ini, nah ini kondisi seperti sama yang bagian kanan tadi, karetnya ada yang sobek dan mengakibatkan dalamnya piston ini kemasukan kotoran dan air Pak, yang mengakibatkan pistonnya itu berkarat Pak. Maaf kalau kurang jelas ya Pak, tapi kondisinya emang ini sudah ada banyak kotoran dan berkarat juga. Nah kalau dibiarkan nanti lama-kelamaan pistonnya bisa macet Pak gitu. Kalau macet takutnya nanti di jalan malah remnya blong Pak gitu Pak. Dan untuk pennya ini, pen pistonnya ini juga macet Pak. Sarannya untuk dilakukan perbaikan untuk pen kalipernya ini juga, kanan kiri sama pennya macet juga. Jadi untuk pen kalipernya itu depan belakang macet, terus pistonnya yang berkarat, yang depan itu yang kiri, yang belakang itu juga yang kiri, tapi yang belakang kanan itu silnya juga sobek. Kami sarankan juga dilakukan penggantian pada silnya. Silnya yang belakang sobek kanan kiri Pak. Mungkin itu aja untuk laporannya. Untuk nanti semisal ada tambahan lain kita laporkan. Ini kita mau tulis beberapa catatan tambahan dari mobil panjenengan. Terima kasih, selamat siang.